Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. Yang sama kita muliakan para alim ulama, seluruh pengurus masjid Kota Pematang Siantar, wabil khusus yang sama kita muliakan seluruh keluarga besar Badan Kenajiran Masjid Raya dan juga Badan Kemakmuran Masjid Raya. Saya tadi berpikir Bapak Ibu, kok bisa nih Pak Profesor Harmen tinggal di Medan, kok di sini beliau pengurus? Aneh. Tapi saya pelajari, saya cari informasi. Dulu Bapak Ibu, tolong diperbaiki kalau salah. Ini dulu tanah Masjid Raya diwakafkan Raja Sangnawalu. Betul. Diwakafkan oleh Raja Sangnawalu, bahkan bukan hanya tanah Masjid Raya, bahkan pekuburan Jalan Pane. Mungkin baru tahu banyak ini proses. Jadi ketika tanah Masjid Raya diwakafkan oleh Raja Sangnawalu, Raja Siantar Islam, yang menerima wakaf itu 3 orang. Dari pemerintah ketika itu diwakili Bapak Pangulu Homsah Daulay. Betul Pak. Dari tokoh masyarakat ketika itu diwakili oleh Dr. Hamzah Harahap. Dan tahu nggak Bapak Ibu, dari tokoh agama, ulama, ketika itu diwakili oleh Syekh Abdul Jabbar Nasution, dan itu adalah kakek Profesor Harmen. Takbir! Jadi pikir-pikir wajarlah beliau walaupun jangankan tinggal di Medan, tinggal di langit pun beliau minajirnya sih. Jadi yang sama kita hormati Pak Profesor sebagai najir, yang sama kita muliakan Bapak Ustadz Rafi Nasir, seluruh keluarga besar Badan Kemakmuran Masjid, Bapak Irmadi Lubis dan seluruhnya, sama kita muliakan orang tua kita, Abang Anda, Ketua Dewan Masjid Kota Pematang Siantar, Abang Anda Armaya Siregar. Kemudian yang kita muliakan bersama Ketua Majelis Ulama Kota Pematang Siantar atau yang mewakili, yang sama kita muliakan Ibu Wali Kota Pematang Siantar dan seluruh jajarannya atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres yang diwakili Bapak Waka Polres, Ketua BKPRMI Abang Anda BKPR ini masih apa kan? Oh,
Mudah-mudahan sampai kiamat abang lagi. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, bapak ibu, orang tuaku, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, saudara. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang besar kepada kita. Kita dipanjangkan Allah umur ini dalam taat. Hebat Ramadan ini, tapi tak semua orang yang menganggap Ramadan ini hebat. Juga pengurus DKM Kabupaten Simalungun, Bapak Sulaiman Sinaga. Sinaga ini kok nggak disebut bahaya nih. Nanti di WA-nya, Wak, kesep dah tuh ya katanya. Ramadan hebat Bapak Ibu, hebat Ramadan. Nabi yang maksum, tidak pernah Nabi buat dosa, disebutkan dalam kitab Jauharut Tauhid. Nabi tidak pernah melakukan haram, Nabi tidak pernah melakukan makruh, Nabi tidak pernah melakukan khilaful aula. Bahkan yang halal pun dipilah-pilih Rasulullah, yang hebat, yang maksum, yang mahfud. Salah seorang dijamin surga, itu pun doa. Apa doanya? Kalau masuk bulan Rajab, Rasulullah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, berkah pada bulan Rajab, berkah pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Itu Nabi doa yang hebat. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, disebutkan dalam riwayat tidak bakalan masuk surga seluruh nabi dan rasul sampai masuk surga dulu baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena kita punya nabi yang hebat, yang mulia, yang agung, pemimpin nabi dan rasul. Kita jadi umatnya, kita pun jadi hebat dan mulia. Sampai Nabi sebutkan, tidak bakalan masuk surga kaum-kaum terdahulu sampai masuk surga umatnya baginda Nabi ini, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita adalah umatnya Rasulullah. Doa Nabi, maka disebutkan dalam tarikh, bisa kita baca dalam kitab Takrirutus Sadida, bahwa Nabi itu 9 kali melaksanakan ibadah Ramadan, dan 9 kali itu Nabi laksanakan an-nawaqis. Apa an-nawaqis? Sebanyak 29 hari. Dan dari 9 kali Ramadan, sekali Nabi melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 30 hari. Jadi puasa atau bulan Hijriah itu 29, 30, 30 atau 29. Yang kami muliakan, yang mewakili Kementerian Agama Kota Pematang Siantar, Ustaz. Nah, lupa aku nama lengkap Ustaz. Amrial Saragi. Ini payah juga, ada WA dia sama aku, di WA-nya pula aku nanti. Ini kumpulan orang-orang hebat nih, pengurus masjid, kan hebat tuh pengurus masjid. Kok pengurus partai rebutan orang? Ini pengurus masjid, la ilaha illallah, gajinya nggak ada. Sampai tadi saking hebatnya, capeknya ngurus masjid tuh, subhanallah. Ustadz katanya ngasih sekali ngisi tarawih 70.000 nggak sanggup. Karena 70.000, coba 70 juta, semangat orang bantu. Kan karena 70.000, betul, serius. Coba kasih yang ceramah itu 70 juta, banyak orang membantu. Dirubah itu. Bener, serius. Contoh, sekarang kalau kita ajak orang ngaji, ayo anak-anak ngaji gratis, nggak bayar, jarang orang mau datang. Coba bikin bayar, sebulan uang ngaji 10 juta, berebut orang ke situ. Betul itu. Kayak gila aja Ustaz ini katanya. Hebat Ramadan nih. Salah satu hebatnya Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Yang hari ini kita acarakan acara Nuzulul Quran. Hebat Quran. Saudara, jangankan mengamalkannya secara utuh, apalagi mengamalkannya. Sampai Nabi sebutkan dalam satu hadis,
Man qara'al Qur'an wa yadharuhu fa'ala halalah wa harrama harama adkhalahul jannah wa syafa'ahu min asyarati ahli baiti wa qad wajabat kulluhumun nar. Kata Nabi, siapa orang yang baca Quran, dia terus-terusan baca Al-Quran, ia halalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, ia haramkan apa yang diharamkan Al-Quran, adkhalahul jannah. Kata Nabi, orang itu akan dimasukkan ke dalam sorga. Wa syafa'ahu min asyarati ahli baiti wa qad wajabat kulluhumun nar. Bukan hanya orang itu, kata Nabi, akan dimasukkan ke dalam sorga, bahkan kata Rasulullah, orang itu bisa membawa 10 orang yang sudah dijamin ahli neraka, dia pindahkan ke dalam sorga. Takbir! Soalnya puasa ini jam gini kan ngantuk ini, mata kan berkunang-kunang ini, dia tak nampak tak lagi di ujungnya. Siapa yang ceramah itu? Udahlah, nama tak lengkap dibikinin tadi. Jarang kali orang menyebutkan nama aku, mana nama aku ada Muhammad, tak disebut orang Muhammad. Geram kali. Nama Muhammad, Pak Protokol, mohon maaf, abang awak itu Muhammad Sya'ban Siregar. Titel boleh sebut, boleh enggak Pak, enggak ada masalah. Nama kalau Muhammad tak disebut, saya kali perasaan awak. Kenapa? Ada apa dengan nama? Kata orang, apalah artinya sebuah nama? Salah. Nama itu adalah doa bagi makhluk, nama itu adalah doa bagi Allah, nama itu adalah sifat. Doa, nama itu doa. Memang disuruh Nabi kita buat nama yang bagus-bagus. Sampai disebutkan dalam riwayat, dalam tarikh, saudara, tidak kurang 600 sahabat Nabi ganti namanya karena tidak bagus. Bukan sikit, 600. Ada nama zaman sahabat namanya Huzun. Huzun bahasa Arab artinya sedih, sumpah, bawaannya sedih. Diganti nama Sahal, artinya mudah. Jangankan nama orang, Bapak Ibu, sampai disebutkan dalam riwayat nama tempat pun yang tidak bagus Nabi ganti namanya. Salah satu tempat di kota Arab namanya Al-Madinatul Munawwarah, dulu namanya itu Yathrib, diganti nama jadi Al-Madinatul Munawwarah. Kalau kita lihat dalam komus, Saroba itu maknanya nggak bagus, jelek. Tahu Nabi ganti Yathrib, diganti nama menjadi Al-Madinatul Munawwarah, yang semua kita pasti pengen rindu, pengen ke sana berulang kali kalau kita bisa. Kalau bisa pun, kata Nabi, kalau kau bisa mati di Madinah, kau pilih mati di Madinah. Cuman tak bisa kita mati milih-milih, apalagi di Madinah. Kalau Mandailing Natal mungkin lah. Cobalah. Nama ndak bagus, diganti sama Anda. Mohon maaf Bapak Ibu, Anda jalan ke arah tebing, Suatu hari Anda silaturahim ke sana, lewat perbatasan Simalungun itu, perbatasan Siantar Simalungun. Jadi Anda silaturahim, Anda baca di situ ada tulisan gang neraka. Ya Allah. Dia main-main, pikirnya neraka itu main-mainan hebat, kok ente masuk neraka babak bunya ente. Pewat-pewat. Oh, hati-hati. Nabi, kalau Nabi lihat itu langsung diganti sama Nabi. Lorong neraka, gang neraka diganti jadi gang sorga, lorong sorga. Ada lagi pernah Anda baca jalan iblis, subhanallah. Sedang dibuat nama jalan solihin aja kadang jahat juga manusia ini. Ini boleh dibikin jalannya jalan iblis. Jadi nama itu penting. Jadi Muhammad Sya'ban Siregar. Aku bangga namaku ada Muhammad. Biar aja orang tak bangga. Kita sering kenalan sama orang, nama bapak siapa? Peri. Alah. Ibu siapa? Deni. Alah. Deni. Ada Muhammad, memang ada kemuliaan, ada nama Muhammad, ada disebutkan dalam kitab, saudara. Orang kalau namanya Ahmad atau Muhammad, kalau dia masuk neraka, kalau
itu dicepatkan keluar dari neraka, disebutkan dalam itu riwayat. Karena apa? Ta'ziman bi ismin nabi, karena memuliakan nama Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Allah, jangankan Muhammadnya, Sayyidina Muhammad, nama yang mirip dengan Rasulullah pun Allah nggak tega memasukkan mereka ke dalam neraka. Saking hebatnya. Maka pulang dari sini biar ada hadiah kita. Yang tak ada Muhammadnya tambahin. Muhammad Armaya Siregar. Wah. Muhammad Nasir Al-Fatihah. Nama Muhammad Nasir Armaya Siregar. Abang Pak Wakas siapa bang? Ismawansa. Muslim kan? Muslim. Ya, Ahmad Ismawansa. Bawa tuh pulang kampung lah dia. Biar ada kenang-kenangan. Bagus, ganti nama itu bagus, sunnah. Makanya para masyayikh, para ulama, para habaib, kalau dia punya murid, aku ada murid gua namanya Aldo. La ilaha illallah. Nanti kalau jadi penceramah kayak mana ini gue pikir. Mari kita dengarkan tausiah dan nasihat yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Mukarram Aldo. Ini orang petinju atau penceramah gitu. Ragu nengok nama di surah undangan, ragu, nggak yakin orang. Walau ulama besar. Jadi nama itu penting. Bagus ganti nama. Jalan bikin nama yang bagus. Anak bikin nama yang bagus. Ya. Jadi sunnah mengganti nama yang tidak bagus jadi bagus. KTP biarlah, tak usah diganti repot. Nggak usah diganti pakai ijazah, ganti repot. Nama saja, panggilan kita hari-hari ada tambahin untuk mendapatkan keberkahan sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat Nabi kita ya. Apa? Oh ini. Oh ya. Hebat. Inilah yang kita buat hari ini acara. Al-Quran. Nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Nazala fi'il madinya. Yanzilu fi'il mudhari, nuzul isim masdarnya. Kalau kita belajar grammar bahasa Arab, nuzulul Quran, hari diturunkannya Al-Quran. Ini yang kita turun, yang kita selenggarakan, yang kita buat. Hebat Quran. Bacanya begitu hebatnya, maka bersyukur Bapak Ibu. Jangan sepele sama penghafal Quran. Ini sekarang kita jumpa orang, anakmu di mana? Ngapal Quran. Makan apa nanti itu? La ilaha illallah. Teringat aku dulu Pak Waka. Aku lagi mondok di pesantren dulu. Kata orang di kampungku, kayak mana nanti hidupnya nih gitu. Teringat. Kayak mana nanti hidupnya? Subhanallah. Aku udah 14 kali umroh. Yang bilang itu sekali belum pernah. Kayak mana hidupnya ini katanya. Maka anak abang ini Masya Allah di pesantren. Bersyukur anak di pesantren. Sekarang banyak pejabat anak di pesantren. Pernah silaturahim sama Kapolres Rantu. Kenal mungkin, aku lupa namanya. Anak abang di mana? Aku bilang, pesantren lah Pak Ustaz. Sekarang kalau anak tidak di pesantren mau di mana? Mau di mana? Itu Kapolres itu. Abang udah kawin belum? Sudah. Udah, alhamdulillah. Kapolres dia bilang gitu. Anak kalau tak di pesantren gimana sekarang? Maka jangan sepelekan pendidikan Al-Quran. Sekarang banyak. Ada rumah Quran sepele, orang lihat rumah-rumah Quran. Ada pesantren pondok tahfidz kok sepele orang. Ada pondok pesantren mengkaji kitab kuning, kutubut turat. Kader ulama mempelajari Al-Quran tafsir. Asbabun nuzul, hadis, asbabul wurud, nahu, sorok, balaghah, bayan ma'ani. Kita kurasa baru dengar ini pun kurasa. Itu kan turunan Al-Quran. Itu kan sumbernya Al-Quran. Sampai Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd, Jannatu adni yadkhulunaha. Itu surga Aden kata Allah. Masuk ke dalamnya wa man aslaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu surga Aden kata Allah Subhanahu wa taala dalam Ar-Ra'd.
Itu sorga adon, akan masuk ke dalamnya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, para ahli-ahli Al-Quran, para ahli-ahli agama yang bukan hanya mampu bicara Al-Quran tapi mempraktekkan Al-Quran. Bahkan bukan hanya mereka yang masuk jadi penghuni surga Aden, kata Allah, bahkan mereka akan membawa bapak-bapak mereka. Makanya pastikan kita punya ulama, minimal satu keturunan kita jadi ulama. Satu jadi polisi, satu jadi tentara, satu jadi ASN, satu profesor, satu jadi ulama. Pastikan anak kita satu jadi ulama. Kata Bang Arma, ya lupa ya Pak Ustaz, udah gak ada lagi yang kecil, kok repot kali gitu aja. Kawin lagi lah. Kok susah kali cari yang kecil, kok repot kali ah. Kok astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Orang kawin bukan zina kok, nikah kok. Aku dikasih istriku nikah lagi, jujur aja aku bilang, nggak apa-apa menikah lagi. Tapi emang pastikan dia lebih muda dari aku. Insya Allah aku usahakan, aku bilang. Yang kedua bang, syaratnya abang harus cari yang lebih pintar dari aku. Istriku alumni pondok pesantren Dalwah, Darul Lughah wa Dakwah Jawa Timur. Habis itu mondok di Darussalam Subulus Salam sana, Aceh Selatan sana. Pastikan yang kedua syaratnya abang cari yang lebih pintar dari aku. Oke. Yang ketiga bang, abang harus cari yang lebih cantik kan? Insya Allah. Yang keempat bang, langkai dulu mayatku. Oh abang rupanya udah pernah ke pesantren Pak Waka, pakai masker tadi lupa. Ya ahlan wasahlan wa marhaban ya Ustaz, Ketua MUI Kota Pematang Siantar, guru kita, ayahanda kita. Ini yang cocok yang ngasih tausiah ini ulama-ulama kita. Anda lebih suka mendengar sebenarnya. Anda kadang sering Anda jadwalkan kosong itu, datang Anda ke masjid, ke kampung-kampung, dengar. Oh gini rupanya ceramah deh. Ku tengok lebih capek jadi makmum dari jadi ustaz. Ku tengok kadang orang ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk jamaah. Oh jadi ilmu sama aku. Mau kemana Pak? Belum buka, kok cepat kali. Oh iya, pikir mau buka duluan karena sunnah mempercepat berbuka, dia mau duluan pikir. Buka dulu baru sunnah dipercepat. Al-Quran ini Pak Sitompul ganggu, dia lupa kemana cerita kita tadi. Pak Sitompul ini luar biasa. Asal ada orang meninggal di WA-nya, di SMS-nya. Cuman jarang ku baca karena di SMS, jarang ku tengok SMS, WA sekarang. Udah seminggu baru si Polan mati, la ilaha illallah. SMS sama dia, belikan dulu WA di satu itu. Pak DMI itu. Oh nggak bisa dipakainya. Harus ada asistennya itu. Luar biasa, setiap ada orang meninggal, Pak Sitompul luar biasa aktif. Aku khawatir pas dia meninggal siapa lah ngasih tahu. Harus BKPRM itu siap gantian. Iya. Sering pengurus yang tukang mengumumkan meninggal tuh sering jarang diumumkan orang pas meninggal. Karena nggak ada yang umumkan. Al-Quran, hebat Al-Quran. Nabi pernah menyatakan, Allah menyebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita cerita hebat Quran ini, cerita hebat Quran. Allah menjamin bahwa apa yang dikabarkan Rasulullah via Al-Quran, apa yang dikabarkan Nabi, yang disebutkan Nabi, yang diberitakan Nabi, semua itu dijamin adalah wahyu Allah. Dan para sahabat itu yakin dengan segala apa kalam yang disampaikan Rasulullah. Ada satu kisah, Bapak Ibu.
Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda. Jadi sahabat ini ketika duduk bareng dengan para sahabat di masjid, tiba-tiba orang datang dari kampung. Abu Darda, Abu Darda. Ada apa? Rumahmu terbakar. Kata Abu Darda, nggak mungkin. Gimana kok nggak mungkin? Aku baru lewat dari kampungmu, rumahmu terbakar. Masa kau bilang nggak mungkin? Tidak lama datang lagi orang sekampung dengan dia. Abu Darda, aku lihat dengan mata kepala rumahmu terbakar. Kata Sayyidina Abu Darda, nggak mungkin, nggak mungkin. Kok begitu yakinnya kalau rumahmu tidak terbakar? Nggak akan mungkin. Udahlah kalau gitu kita lihat. Itu para sahabat yang kumpul di masjid langsung berangkat ke kampungnya Sayyidina Abu Darda. Lihat, ingin memastikan betul nggak rumah Sayyidina Abu Darda terbakar. Setelah sampai ke rumah, subhanallah, semua tercengang. Ajib, luar biasa. Tidak tersentuh oleh api rumah Sayyidina Abu Darda. Semua orang para sahabat heran, ya Abu Darda kenapa kok begitu yakin? Pada informasi dari sahabat-sahabatmu. Tidak mungkin. Karena aku mengamalkan satu doa yang diajarkan Rasulullah. Kata Nabi, orang yang mengamalkan doa ini pagi dan sore, kata Nabi, lam yusib anhu fi nafsi wa ahli wa mali. Orang itu tidak akan pernah dihantam oleh musibah, baik dirinya, keluarganya, bahkan hartanya. Takbir. Kau ku tengok agak berkunang-kunang, agak putih mata, ku bak takbir. Jangan kan di sini awak berapi-api, di situ berair-air ngeces pawaka. Awak takbir nih. Pas awak salam penutup, astagfirullah lah, cepatnya tahu si Ustaz gitu. Walau udah dari entah kemana-kemana kita cerita udah. La ilaha illallah. Loh, kata sahabat yang memangnya doa apa yang diajarkan Nabi kepadamu? Kata Sayyidina Abu Darda, aku mengamalkan doa ini pagi dan sore. Amalan yang diajarkan Nabi adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ada yang hafal kira-kira? Biar kasih hadiah sama profesor. Ada yang hafal? Jadi doa menangkis daripada bala musibah. Kata Imam As-Suyuti, kalau kau bicara musibah, musibah yang paling besar itu bukan gunung meletus, bukan gempa, bukan banjir, bukan tabrakan, bukan laka, bukan. Kalau kau bicara musibah, musibah yang paling besar itu kau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau kau bicara nikmat, nikmat bukan pangkat, bukan jabatan, ya itu nikmat, tapi bukan itu yang paling hebat. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan kemuliaan dunia. Kalau kau bicara musibah, musibah yang paling mengerikan adalah mati su'ul khatimah. Kalau kau bicara nikmat, nikmat yang paling indah dan paling mahal adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami mati kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu yakinnya itu begitu para sahabat terhadap jaminan Al-Quran. Kita ini kan sekarang enggak. Oh iya. Kadang para pengemban Al-Quran pun tak yakin lagi dengan Al-Quran. Para penyampai Al-Quran pun tak yakin lagi dengan Al-Quran. Tahun 87 kalau tidak salah, tahun 87 ada riset di Malaysia, berkumpul seluruh profesor ahli mata. Jadi spesialis ahli mata itu kumpul di Malaysia membuat sebuah riset. Ternyata saraf mata manusia sama dengan huruf Al-Quran. Makanya hebatnya semakin sering kita baca Quran, maka semakin tahan daya mata kita untuk melihat.
Sekarang anak-anak kita TK kacamatanya udah kayak pantat botol sekarang. Betul nggak? Kenapa? Bukan aku, jangan, mohon maaf, yang pakai kacamata nanti ini ngina aku, enggak, aku pakai kacamata juga, cuman tak aku pakai. Hebat Quran tuh, hebat. Hebat Quran tuh. Ingat, hakul Quran naktimuhu fis sanah marratin. Hak Quran kita khotamkan dalam 1 tahun 2 kali. Sudah berapa kali kita khotam Al-Quran? 2 kali bang setahun hak Quran ya. 2 kali setahun. Coba hitung dari balik kita berapa sudah? Umurnya kalau sudah 40 tahun dari balik, sudah ada nggak di 80 kali mengkhatamkan Al-Quran? Hakul Quran. Ini kita nuzulul Quran, mengingatkan kita kepada Al-Quran. Jadi orang-orang yang tadi disebutkan Allah, Jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden itu masuk ke dalamnya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, kata Al-Quran. Itu orang-orang ahli Quran yang mengamalkan Al-Quran, mereka dimasukkan ke dalam surga Aden. Bahkan bukan hanya mereka, kata Al-Quran, bahkan kelak mereka membawa bapak-bapak mereka. Mereka membawa istri, pasangan-pasangan mereka. Maka indahlah kalau punya suami, punya istri ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran. Memahami Quran ya belajar bahasa Arab dulu. Belajar pula bahasa Arab. Gimana kita? Harus belajar bahasa Arab. Ini sama Ustaz Ali, madrasahnya belajar kitab kuning. Belum madrasah, tapi kayak pesantren, Ustaz ya. Pendidikannya di dalam tuh ada pendidikan kitab kuning. Kita pesantren, iyalah kalau memang kita pesantren, hari-hari kita kitab kuning. Dari pagi sampai pagi lagi kitab kuning kita. Semuanya kelas 1 Anda bikin, baru masuk orang tamat SD masuk pesantren masih Arab Melayu. Tahun kedua ada Arabnya, ada Indonesia. Tahun ketiga sampai kelas 8 ku bikin. Kompetensinya ku susun sampai kelas 8 semuanya kitab-kitab kuning. Bahasa Arab, Arab gundul, tak ada barisnya. Kadang kita Arab gondong pun tak terbaca kita yang gondrong-gondrong. Hebatnya Al-Quran. Kemudian siapa lagi? Kata Allah, wa dzurriyyatihim. Mereka akan bawa mereka semua itu ke dalam surga. Siapa? Dari keturunan mereka. Ya Rabb. Enaknya punya anak ahli Al-Quran. Enaknya punya anak yang memahami Al-Quran. Nggak usah khawatir. Nggak akan terseok-seok Anda. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala apa yang melata di langit ini, kata Allah, di alam ini, kata Allah, Allah yang jamin rizkinya. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu jaminan umum kepada seluruh makhluk yang beriman maupun yang kafir. Tapi ada jaminan khusus di atas itu, para penuntut ilmu agama, orang yang berjuang memahami agama, yang mempelajari syariat agama. Mungkin kata kita nih, Ustaz seringnya ngeser-ngeser minta bantuan pembangunan pesantren. Pesantren kan bukan punya aku. Itu kan punya Allah. Bangun mesti kan punya Allah. Wajar. Itu kan artinya nawarkan amalan. Nah, ayo ada jalan surga nih, siapa yang mau? Nggak mau ya nggak apa-apa. Allah kirim orang lain. Jangan pernah kita tak yakin bahwa setiap bangunan Allah diselesaikan Allah. Saudara, banyak upaya dari zaman ke zaman ingin menghentikan kehebatan Islam, ingin memadamkan nurnya Islam, ingin membumi hanguskan agama Islam. Banyak upaya dari zaman ke zaman. Tapi Allah jawab, wallahu timmu nuri. Ini jaminan. Jadi kita tidak perlu ragu, kita yakin saja. Yang tugas kita cuma buat Pak Profesor, buat majelis salim, buat pesantren, buat madrasah, berkunjung silaturahim, membangun masjid BMI, BKPRI memakmurkannya, ada dari kepolisian, hanya buat usaha. Sebenarnya yang kita buat
Jauh lebih besar hasil dibikin sama Allah. Kalau kita pikir-pikir yang kita buat dengan hasil, macamnya nggak ada yang kita buat, tapi hasilnya ada. Kenapa? Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang menyempurnakan nurnya. Maka upaya apapun yang dibuat ingin memadamkan Al-Quran, wallahu mutimmu nurihi, jaminan Allah, Allah tetap menyempurnakan nurnya Al-Quran. Maka setiap dihujat, dilecehkan, dihentikan, dijelekkan lembaga-lembaga pendidikan yang mengkaji Al-Quran, yang berjuang memahami Al-Quran, tetap saja tumbuh dan berkembang. Takbir! Sekarang Siantar Simalungun ini jadi bahan pembicaraan. Ini Pak Waka sangat tahu itu. Sekarang Siantar Simalungun, lembaga pendidikan pesantren tumbuh sekarang. Terkejut orang-orang di luar sana. Kok bisa? Kami aja yang jalani. Kok bisa ya? Sekarang pesantren berkembang di mana-mana. Ana pulang, ana dulu kan Islamic Center Sumatera Utara. Madrasah Tahfidzul Quran Islamic Center samping Rumah Sakit Haji Medan, belakang Gedung Bajis. Dulu Pak Maratua itu Simanjuntak, ketua MUI provinsi. Itu imam kami tiap hari sholat asar pas aku di Islamic Center. Dia kan di ketua Bajis dulu di situ di Medan. Jadi asar sholatnya di Islamic Center. Ya kami lah makmumnya. Tadi tak kurasa nggak ingat lah sama kita itu. Dia orang besar, orang hebat, kita santri. Habis dari saya berangkat belajar ke Darussalam Siantar, 10 tahun mondok di situ. Belajar kitab fikih dari matan takrib, yang pernah mondok dari matan takrib. Ingatkan waktu ya. Tapi biasa nggak kelewatan. Pasti banyak yang ingatkan nanti itu. Ya. Dari matan takrib, Asy-Syarqawi, I'ana, Mahalli, Ustaz. Anak belajar di Darussalam itu semua. Bulughul Maramnya, Nahunya, Sorobnya, At-Taudihnya, Syairi Ibnu Maliknya, Sorobnya, situ. Habis itu baru berangkat ke Yaman, pulang 2014, buka majelis Siantar Simalungun. Majelis taklim dari kampung ke kampung, ngajak orang sholat, ngajak orang taat. Jangan dicurigai Pak Waka, orang ngajak orang majelis salim tuh biar dia taat, nggak narkoba. Kalau orang tadi nggak narkoba, rumah tangga tak rusak. Kalau orang tak taat, rumah tangga hancur-hancuran, Quran dia belakangi. Kalau orang tak taat, dia narkoba. Kalau orang tak taat, dia durhaka kepada orang tua. Itulah kalau orang tak taat. Kita aja orang supaya taat, jauh dari maksiat. Ayo, tadi cerita halal. Hebat tuh Pak Profesor. Halal itulah salah satu hal yang membuat kita jadi kuat. Al-Imam Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau menyatakan dalam Al-Manhajus Shawab. Kitabnya tebal begini. Pengarangnya ulama Madinah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Anak baca itu enak, ya Allah. Kitab kuning bahasa Arab. Kata beliau, orang kalau makannya cuman halal, cuman halal, tak menyentuh yang haram, tak menyentuh yang subhan. Al-inhadu li ta'al ibadah. Kata beliau, orang itu pasti punya kekuatan untuk taat dan ibadah. Sekarang kita kenapa lemah kali ibadah? Al-Imam Asy-Syafi'i kalau sudah masuk Ramadan disebutkan setiap Ramadan aku mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Kata beliau, wa qara'tu jami'an fi shalah. Kata Imam Asy-Syafi'i, dan kita harus tahu, kata beliau 60 kali ku khatamkan Al-Quran setiap Ramadan itu ku baca di dalam salatku. 60 kali dia khatamkan bukan seumur hidup, setiap Ramadan. Dan wa qara'tu jami'an fi shalah, dan aku baca itu di dalam salatku. Takbir! Jadi kita tidak apa-apa. Kami di pesantren kami bikin terawih satu malam 1 juz. Kadang kalau capek setengah juz. Kalau semangat bikin 1 juz lebih. Nggak apa-apa, semangat. Nanti berharap nih kumpul BKM deh, Masya Allah, orang luar biasa nih BKM ini. Boleh juga ini masukan juga. Kita bikin juga di masjid semua kita Siantar bertambah barokahnya Pak. Caranya gimana? Saya tak hafal Al-Quran, gimana caranya? Tempahkan meja tinggi itu, letakkan Quran di depan. Pakai meja,
Allahu Akbar. Sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai meja. Oh, itu kalau kita hidupkan tuh luar biasa itu. Kami di Yaman tuh begitu. Al-Habib Umar bin Hafiz satu malam 2 juz. Habis 2 juz jadi sholat, jadi imam sholat tarawih. Habis itu 1 jam selawatan. Habis itu kami sholat tarawih lagi ke masjid yang lain. Terkenal di kota Tarim tuh. Karena di sana sholat tarawih ada mulai habis isya langsung, ada mulai habis jam 9 mulai tarawih, ada mulai jam 10 tarawih, ada mulai jam 11 baru mulai tarawih, ada mulai jam 12 malam baru tarawih. Jadi malam tuh full kayak siang. Ibadah sepanjang malam, qiyamul lail. Subhanallah. Itulah hebatnya Al-Quran. Al-Quran mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada contoh teladan yang baik. Allah puji Nabi kita, Bu. Ibu masih hidup? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Udah cerita bukaan cendol lah, soto lah. Belum, masih lama. Masih sempat. Yang memuji Nabi kita Muhammad tuh Allah Jalla Jalaluh, yang tahu zahir, yang tahu batin, yang tahu tersembunyi. Kalau orang muji kita kan orang nggak tahu siapa kita. Oh, suami bapak hebat betul, dia cerita sama sang istri. Orang yang nggak pernah marah. Kalau istri marah senyum, istri alah, nggak percaya dia, karena dia yang merasakan hari-hari. Kalau dipuji sang istri bapak subhanallah hebat, akhlaknya bagus, hormat, ibunya ada, ngomong nggak pernah tinggi, kata saudara, nggak tahu kok siapa dia. Tapi ini yang cerita Allah Jalla Jalaluhu. Cerita apa tentang Rasulullah? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang Muhammad, kau memang punya akhlak yang agung, yang sempurna, yang tidak punya cacat. Satu hari Bapak Ibu, satu hari Rasulullah sedang duduk di masjid. Ketika Nabi duduk, tiba-tiba ada seorang sahabat bawa anggur, disakasi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anggur, makan ya Rasulullah, hadiah kepadamu. Jadi memang syariat itu untuk kepada para habaib, zuriyah Nabi, habib-habib. Kalau kita mau ngasih jangan sedekah, kasih hadiah. Hadilah hadiah ya Habib, hadiah, jangan sedekah. Jadi makan ya Rasulullah, kata orang yang ngasih anggur. Ini lagi duduk bareng dengan sahabat. Dimakan Nabi, diambil Nabi itu anggur 1, 2, 3 sampai habis. Itu para sahabat yang sekitaran Rasulullah heran. Nabi biasa nggak begini nih Nabi. Biasa kalau Nabi makan dapat hadiah dari sahabat, dari siapapun dia berbagi kepada yang lain. Tapi Masya Allah, Nabi hari ini kok nggak bagi-bagi sama yang lain. Setelah pulang tuh yang ngasih anggur, para sahabat pulang satu-satu. Ada seorang sahabat beranikan diri, ya Rasulullah, ada apa kata Nabi? Kau tadi dikasih hadiah anggur tapi kau makan sendiri, biasa kau tidak begini ya Rasulullah. Kalau ketika itu Rasul menjawab, tadi anggur yang dikasih asam, sengaja tak ku bagi ke kalian, kata Nabi. Kalau ku kasih ke kalian, aku khawatir nanti kalian tidak bisa menjaga diri. Kalian tunjukkan kalau anggur itu asam, tersakiti hati orang yang memberi. Takbir! Jadi kalau istri kita makan sendiri, pasang gabai aja. Beli ayam penyet makan sendiri, pecel makan sendiri, ya kan Bu? Bakso makan, pasang gabai aja Pak Profesor. Itu udah enak itu. Kalau enak pasti dia berbagi. Gitu juga kalau suami makan sendiri di warung, semua orang di bandarinya kan gitu kan Bu? Di rumah pelit kali kan? Kalau di warung semua, silakan. Udah, pawakan ini semua di bandarinya orang. Kalau di rumah gitu enggak kira-kira? Tapi bisa aja kalau wakat, tapi kalau di rumah kayak AKP.
Istri di atas ya, jenderal istri. Kalau Kawaka kak, itu kalau Kapolres gitu. Udah ganti katanya Bang Boya. Kapolresnya udah ganti yang baru. Nggak bilang-bilang ganti ya. Mungkin takut dituduh radikal mungkin. Kalau ini diundang nanti dianggap radikal ini. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Begitu akhlak Sayyidina Muhammad. Satu hari guru kami di Yaman cerita gini, Bro. Min kibaril masyaikh, min kibaril habari. Jadi setelah selesai ngajar, memberikan nasihat tausiah, biasa orang ulama kalau habis tausiah semua musafahah. Semua musafahah ingin jabat tangan, cium tangan, mau berebut. Min kibaril habaib. Dari pembesar ulama-ulama besar, rebutan orang musafahah jabat tangan. Jadi jabat tangan itu sunnah, dicium pakai hidung, bukan pakai ngences. Ini kadang awak kalau di majelis pulang ceramah, ngences banyak di sini. Gini lah. Cari berkah katanya. Kalau kita lihat dalam kitab, mencium itu dihirup ke hidung. Hidungnya, hidung dihirup, bukan di mulut. Ada yang aneh sekali di pipi, ada yang di kening, ada yang di kantong, surutnya diisi kantongnya, dihirup. Jumpa ibu dihirup, cium, peluk. Jadi selesai majelis ini, sang Habib udah di jalan mobil, udah ada mobil, masuk sang Habib ke dalam mobil, tiba-tiba ada jamaah nutup, das. Kata sang Habib, ulama besar ini, jalan, ya Saik. Supir, ayo jalan. Jalan, udah agak jauh, udah gak kelihatan lagi majelis. Habib tadi katakan, ya Saik, supir berhenti sebentar. Ada apa, Beb? Bukakan pintu. Dibuka pintu, tangan sang Habib terjepit berdarah-darah. Kata sang supir, ya Habib kenapa tidak dari tadi? Kata sang Habib, kalau tadi kena tanganku terjepit, aku kesakitan, langsung minta buka pintu. Aku khawatir yang nutup pintu di majelis itu tahu kalau tanganku terjepit, dia tidak ada hati kepadaku. Takbir! Kita sekarang suka-suka ampun hati orang tak enak. Nggak mau kita jaga perasaan orang, nggak mau kita jaga hati orang. Tapi begitulah akhlak Sayyidina Muhammad, begitulah akhlak orang-orang salihin. Mereka jaga hati umat ini, mereka jaga setiap hati umat. Mereka bentuk kasih sayang, saling asa, saling asih, saling menutup aib. Man satara ala muslimin satarallah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi. Terakhir finishing saudara, kata Nabi, siapa orang yang menutup aib saudaranya yang muslim, Allah tutup aibnya dunia dan akhirat. Dan siapa orang yang membuka aib saudaranya yang muslim, Allah tutup aibnya dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Sebenarnya saya tidak layak ngasih nasihat, tapi nasihat ini untuk saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari berjuang, kita pahami Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, ambil hikmah besar dari turunannya Al-Quran. Bukan hanya sekedar diturunkan, tapi punya hal yang sangat besar dan agung. Bagaimana kita memahami Al-Quran, belajar dengan ulama-ulama kita, berjuang mengamalkan Al-Quran, dan kita berjuang menyampaikan Al-Quran. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Selamat Allah berikan keberkahan kepada kita, selamat berbuka ibadah puasa. Terakhir 1 menit lagi bisa ya, 1 menit lagi. Itu Nabi kan senang kalau buka itu sesuatu yang tidak kena api. Nabi sering ada dalam riwayat, kadang Nabi itu buka dengan 3 butir korma, sahur pun dengan 3 butir korma. Kita kadang sahur 3 piring, buka 3 biskuit, itu lemas saja. Semoga bermanfaat Bapak ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.